Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Banyak yang bertanya kepada saya mengenai eh, apa namanya hasil uji lab yang ini. Ini saya tunjukkan dulu saya screen ya. Nah, jadi hasil uji lab yang ini. Ketika sebenarnya saya hanya menunjukkan HbA1c, kemudian ada elektrolit, ya, mineral, kemudian HSCRP. Rupanya banyak peserta yang kemudian menanyakan mengenai itu bagaimana mas ceritanya kok bisa vitamin D3-nya ini nyampe 122 gitu kan. Nah ini kan luar biasa tinggi itu maksudnya eh, pencapaiannya tuh bagus sekali katanya begitu. Sementara banyak dari peserta yang begitu tes laboratorium untuk vitamin D3 cuma 18, ada yang 15, ada yang 17. Kemudian mereka konsumsi 5.000 ya 5.000 IU selama 9 bulan itu pun baru naik di 40-an begitu, 40-an. Ini berapa lama konsumsinya? Ya, jadi sekedar informasikan saya melakukan pengujian berbagai macam cara minum vitamin D ini beberapa kali sih dari sejak sejak awal pandemi lah ya, sejak ya pertengahan pandemi yang tahun 2021 itu. Semenjak saya kena COVID gitu kan, kemudian saya pelajari jurnalnya, kemudian saya menemukan hubungan yang sangat erat ya, antara jurnal vitamin D3 dengan COVID-19. Di jurnal itu disebutkan bahwa ada konsumsi cara minumnya untuk COVID-19 juga untuk flu. Nah, saya ikuti aja, saya ikuti jurnalnya aja. Dan sebelum ketemu jurnal itu masih naik turun lah, masih naik turun. Setelah saya mengikuti pola itu ya alhamdulillah hasilnya seperti yang bisa dilihat di layar itu. Jadi sekarang ini stabil. Kenapa saya mempertahankan di posisi 100-an gitu ya, 100-an. Padahal kalau kita melihat sufisiensi di sini kan, sufisiensinya aja di atas 30, di atas atau 30 mestinya 40 tuh oke gitu kan, mestinya seorang dengan 40 tuh oke. Kenapa saya pertahankan di sini? Nah, tekniknya nanti saya akan ceritakan di akhir dari video ini. Jadi alasannya begini, karena saya adalah seorang pengajar, ya. Saya pengajar olah napas, saya melatih di angkatan laut, seminggu 2 kali, setiap Selasa dan Jumat pagi. Itu pun saya 2 kelas, saya melatih 2 laksamana purnawirawan. Jadi saya pasti berinteraksi dengan orang, gitu kan. Saya pasti berinteraksi dengan orang banyak, sehingga potensi saya tertular itu jadi lebih besar dibandingkan orang biasa. Kemudian setelah itu saya ke kantor, ke OMG. Di OMG pun kemudian saya janjian dengan pasien, gitu kan. Janjian, kemudian mereka latihan di ruangan saya, ngobrol, diskusi dan sebagainya. Walaupun bisa saja saya pakai masker gitu kan, tapi kan who knows, namanya virus kita nggak tahu, nggak kelihatan bendanya kayak apa makhluknya gitu kan, tidak kasat mata lah gitu, tidak terlihat. Maka saya adalah termasuk orang yang menyadari bahwa saya orang yang berisiko lewat interaksi dengan banyak orang ini. Saya berisiko gitu. Jadi ketika saya pernah pada suatu momen sebelum saya kena varian Delta ya, itu D3 saya itu 60-an. Mestinya aman. Mestinya aman gitu ya. 50-60 lah. Mestinya aman. Tapi begitu saya tumbang, kok saya merasa aneh. Saya ukur lagi, ternyata ngedrop bisa sampai 50-60%. Jadi kebayang, kebayang. Jadi misalnya, punya saya katakanlah D3-nya 50 ya. D3-nya 50. Kemudian ngedrop, turun 50%, berarti menjadi 25. Kalau menjadi 25, maka saya masuk pada kriteria insufisiensi. Apalagi kalau ngedropnya lebih dari 50%, misalnya 75%, ya sudah jelas. Saya masuk pada kriteria defisiensi. Ya kan? Pun seandainya saya 60 pada saat itu, anggaplah 60 gitu kan, lalu turun D3-nya 50%, maka ini menjadi 30. Dan ini batas bawah sekali. Ya kan? Sufisiensi itu batas bawah gitu. 30 itu sufisiensi batas bawah. Bagaimana kalau penurunannya 60%? Karena saya pernah melalui uji lab, saya buktikan bahwa oke ini turun, betul. Jadi ya udah, akhirnya saya berpendapat bahwa
untuk diri saya, karena saya adalah orang yang beresiko tinggi, gitu kan, beresiko dari sisi interaksi dengan banyak orang, maka saya harus berada paling tidak 90, ya, paling tidak itu 90 sampai 100, paling tidak D3 saya. D3 saya harus berada pada antara 90 sampai 100-an. Lalu saya mulailah eksplorasi mencari cara untuk cara meminumnya. Cara minumnya. Jadi berdasarkan pengalaman saya, lalu didapati bagaimana cara meminum untuk mendapatkan hasil yang seperti ini. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana cara meminumnya. Oke, saya bisa buatkan di sini. Nah, gampang ya. Jadi sekali lagi, cara meminum vitamin D3 ini menurut pengalaman saya pribadi. Dengan hasil 122 vitamin D3-nya ya. Nah, jadi caranya adalah Senin sampai Sabtu, silakan dipilih antara 2.000 kah, 5.000 kah, atau 10.000, terserah aja. Terserah bebas. Kalau misalnya saya punyanya 10.000, bagaimana Mas? Ya, ya minum saja 3 hari sekali, gitu kan? Atau 2 hari sekali. Ya, jadi hari Senin diminum, nanti minum lagi hari Rabu, minum lagi hari Jumat. Nah, seperti itu. Sehingga nanti setiap harinya dapat sekitar 5.000-an. Tapi kalau punyanya 5.000, bagaimana? Anda agak khawatir misalnya dengan D3 yang eh, khawatir terlalu tinggi gitu kan, ya minum saja 2 hari sekali. Kalau saya setiap hari itu polanya seperti ini. Jadi setiap hari saya bisa 2.000, 5.000, atau 10.000. Kalau saya tahu aktivitas setiap hari saya itu cukup berat, maka saya minum 10.000. Kalau ringan-ringan saja 5.000. Berat itu maksudnya saya harus warawiri sana kemari, bertemu dengan orang berisiko tinggi, ya saya harus minum 10.000 pada hari itu. No excuse. Ini pengalaman saya. Kemudian pada hari minggunya, dan hanya hari Minggu saja, saya selalu konsumsi 50.000. Hanya di akhir minggu aja. Jadi sekali aja dalam seminggu, 50.000. Jadi Senin misalnya 2.000, Selasa 2.000, Rabu 2.000, Kamis 2.000, Jumat 2.000, Sabtu 2.000. Nah, Minggu 50.000. Nanti Senin 2.000 lagi atau 5.000 lagi, Selasa, terus saja begitu. Nah, kemudian poin nomor 3, apabila pada hari itu dirasa kurang tidur, dan kita tahu persis bahwa kita kurang tidur, kita tahu persis bahwa kita nih susah tidur atau kurang tidur, atau mungkin sama sekali nggak tidur, begadang misalnya kerjaan atau nonton bola gitu kan, dengan sebab apapun, yang penting kita tahu bahwa kita pada hari itu kurang tidur benar, maka pagi harinya langsung konsumsi saya pribadi ya 20.000 sampai 30.000. Jika betul saya kurang tidur, udah nggak pakai ini lagi gelap kan, tapi kan itu jarang gitu kan. Ini hanya case-case tertentu saja. Kemudian poin nomor 4 juga tidak kalah penting. Apabila pada hari itu kita tahu persis ada stres yang tinggi, baik pada aktivitas pikiran maupun fisik, maka sebelum tidur saya tambahkan konsumsi 10.000, maksimal 20.000. Jadi saya tahu persis, misalnya dari pagi sampai sore ini video editing, wah, saya menganalisa, kemudian mendesain gitu kan, cropping video, nyusun nyusun video-video, menambah narasi, bla 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 segala macam, banyak aktivitas duduk, kemudian minum cukup, tapi juga stresnya tinggi, ya udah saya tahu persis bahwa hari itu stresnya tinggi, maka sebelum tidur saya tambahkan lagi gelap 10.000. Nah, dari ini saya lakukan harian ini, maka menghasilkan D3 seperti yang tadi dapat disaksikan di sini. Nah, D3-nya mencapai 122. Ya, mencapai 122. Oke, seperti itu ya. Jadi, silakan saja jika Anda ingin mempraktekkan, tidak ada masalah. Yang jelas, tetap ada uji untuk melakukan pengukuran pada vitamin D3 Anda di laboratorium. Itu yang paling penting. Sehingga kita tahu nanti, kita tahu. Tapi kalau saya yang menjalani tadi menggunakan panduan seperti yang di file yang saya share itu. Oke, ini adalah sebelum pengalaman saya mengenai bagaimana saya mengkondisikan D3. Dan ketika saya mencapai 100 ini, D3 mencapai 100 dan rutin setiap bulan, saya yakin setiap bulan 100 karena saya juga rutin melakukan per 3 bulan sekali pengujian. Memang D3 ini agak sedikit mahal. Prodi itu sekitar 419 ribu, belum termasuk PPN. Mungkin lab-lab lain seperti Citra, Pramita, dan sebagainya pun kurang lebih sama angkanya.
memang cukup mahal periksanya. Tapi ya karena saya pengen tahu gitu kan, kalau situasi seperti ini, dengan pola seperti ini, pendekatan seperti ini, nah berapa nih perubahan D3 saya? Nah maka dari situlah kemudian saya mendapati nilai 122 pada D3 saya. Dan ketika mencapai angka itu, fisik saya, kemudian apa namanya, kemampuan imunitas saya yakin betul imunitas saya ketika berinteraksi dengan orang banyak itu menjadi lebih prima, lebih prima. Nah, seperti itu. Ini adalah pengalaman dari Mas Gung, dari saya pribadi. Orang lain mungkin bisa berbeda. Tapi jika saya melakukan ini, maka uji kimia di darah saya untuk D3 tidak pernah kurang dari 100. Tapi juga tidak pernah melebihi 150. Jadi antara 100, 110, 105, 120, bisa segitu-gitu aja. Dan ini sangat powerful sekali di badan. Enak sekali, luar biasa. Nah, seperti itu. Terima kasih banyak. Dengan Mas Gung di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya.